Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan push rank kita di Cistras ya gamers ya. Kita langsung mulai aja videonya. Dan seperti biasa, kita akan langsung ke ronde 3 gamers ya. Oke gamers, jadi saya mau sedikit cerita ya gamers ya. Saya udah 3 kali ngikutin turnamen gamers, dan itu nggak pernah lolos babak penyisihan ya. Babak penyisihan pertamanya nggak pernah lolos gitu gamers. Kemudian aku belajar daripada mereka gitu ya. Gimana sih kenapa mereka itu bisa bagus gitu mainnya ya. Dan ternyata setelah aku pelajari, kunci mereka itu ada di kristal ya gamers ya. Jadi manajemen kristal mereka di early game atau di istilahnya di level 1 sampai level 9 itu mereka nggak bakal ngeron habis-habisan, paling ngeron 1-2 kali terus udah 1-2 kali udah gitu. Mereka baru habis-habisan itu di ronde 9 gamers. Itu kenapa mereka punya banyak bintang 2 dan bisa naik level ke level 9 itu bagus gitu loh. Dan aku juga sadar kesalahan aku tuh kalau udah main turnamen itu paniknya bukan main gitu ya. Jadi kadang di early game itu kristal aku juga udah pada habis gitu gamers. Nah, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk konten soal turnamen ya, nggak bisa komen di bawah ya gamers ya. Jadi ntar aku bakal buat, karena aku bakal sering banget ngikutin turnamen nih gamers gini. Oke, kita lanjut ke video ini ya gamers ya. Di video kali ini aku akan buat combo rider terbaik sejauh ini menurut aku pribadi ya gamers ya. Dan di early game di ronde 3 ini aku udah dapat si Hawk Rider level 2 bintang 2 sama si Calamity dan ada Wolf Cavalier ya. Jadi sebenarnya kalau untuk main rider itu gampang ya. Di early game kalian udah dapat 4 rider. Itu berarti tanda-tanda atau 3 rider lah. Itu tanda-tanda kalian bakal disuruh main rider gitu gamers. Dan rider kalau 6 rider sih kurang oke gamers ya. Makanya kenapa di sini aku cuma buat 4 rider, dapat dragon sama hunter, dan itu cuman di level 8 gamers. Itu udah dapat banyak banget gitu gamers ya. Sudah memasuki ronde keempat. Dan seperti kalian lihat di sini belum ada perubahan nih gamers ya. Jadi aku udah mulai belajar untuk kristalnya. Aku nggak mau ngeroll di early game ini ya. Memang kalau kalah juga nggak masalah sih gitu. Dan aku lihat memang kalau di turnamen-turnamen itu pada kalah di awal gitu loh. Bahkan ada yang sampai darahnya sisa 14 baru dia naik habis-habisan. Jadi mereka tuh baru ngeroll habis-habisan itu di ronde 9 gitu gamers. Oke. Masih ya, masih early game kalian lihat aku nggak ngeroll. Jadi memang apa yang dikasih sama Tencentnya itu yang ku pakai gamers. Dan kalian bisa di sini kan udah dapat 4 rider kan, seperti yang aku bilang. Oh, di early game kalau udah dikasih 4 rider berarti udah tanda-tandanya kalian memang sudah disuruh main rider gitu loh. Dan rider ini sebenarnya ada beberapa hero yang memang di buff sangat bagus sekali ya. Kita contohnya ada Wolf Cavalier yang memang untuk serangannya itu udah kuat banget ya, terutama kalau level 3 gitu kan. Kalau dia nge-skill itu pantulannya itu juga mendapat damage yang lumayan tinggi gamers ya. Kemudian ada Templar di sini yang nominalnya cuma 2 gitu, jadi gampang banget ngebuatnya. Kemudian juga ada Scorch ya, Rider Demon yang cukup 2 demon aja udah kuat banget gitu loh. Kalau sebelumnya kan harus 4 demon atau minimal 1 demon ya. Tapi sekarang 2 demon aja udah lumayan, boost damage-nya udah lumayan bagus gitu gamers. Jadi rider itu sebenarnya combo yang oke banget menurut aku. Apalagi dragon ya. Dragon kalian tahu sendiri kalau jadi 3 dragon itu dapat 150 mana di awal gitu gamers ya. Dan combo rider ini jarang banget di pick, baik itu di solo klasik maupun di turnamen gamers. Oke, kita langsung ke match-nya aja di ronde 6 ini. Dan bisa kalian lihat di sini gamers, aku sudah dapat Famine bintang 2, Hawk Rider bintang 2, Calamity-nya masih bintang 1, kemudian Templar-nya masih bintang 1, dan Wolf Cavalier-nya masih bintang 1 gamers ya. Nah, bahkan di early game di ronde 6 aku dapat 5 rider nih, kalian dari sini nih gamers nih. Jadi ya main rider itu sebenarnya enak banget. Cuman memang kalau rider itu jarang jadi gitu loh. Aku pernah sampai late game itu nggak jadi 6 rider gitu. Setelah aku pikir-pikir ya nggak terlalu worth it kalau harus 6 rider gitu gamers. 4 rider aja cukup. 4 rider, 3 dragon, 3 hunter. Itu combo terbaik yang pernah aku buat sejauh ini ya. Dengan core-nya itu, dengan basic, dengan intinya itu adalah rider. Ada juga 4 rider, 4
Elf waktu itu sama Dragon juga lumayan ya, finishnya urutan kedua, tapi karena nggak urutan satu ya nggak aku record videonya gamers ya. Dan ini memang bagus banget sih, jarang banget di pick. Cuma memang uh, kalian memang harus rame gitu dapat ridernya di early game gitu gamers. Jadi di ronde 1 sampai 10 tanpa ngeroll ya, kalian bisa dapat ridernya itu bisa ngebintang 2 sampai 3 rider gitu. Kalau enggak bakal susah. Karena rider itu masuk hero yang jarang banget keluarnya gitu gamers. Kalian bisa lihat di sini sampai ronde 8 aku belum naik level dan aku belum ngeroll sama sekali ya gamers ya. Ini tips juga sih buat kalian yang memang lagi nge-push rank. Terus kadang juga aku suka ditanyain kan, kok bisa sih bang nabung kristal mananya sampai level 9 itu masih 50, atau sampai level 10 itu juga bisa naik sampai level 10 dan masih banyak itu kristal mananya. Dan itu ya aku pelajarin dari ikutin turnamen ya gitu ya. Mereka mainnya memang gitu, mereka nggak terlalu peduli di early game darahnya sisa berapa gitu. Yang penting combo yang mereka inginkan itu jadi, itu aja sih. Dan biasanya ya mereka nggak bakal ngeroll sebelum minimal kristal itu di 20 untuk di early game ya gamers ya. Kalau misalnya sudah sampai 30 nih, mereka paling ngeroll 1 kali 2 kali, udah kalau nggak dapat udah gitu kan. Kalau dapat juga diambil dan nggak bakal ngeroll lagi gitu. Kemudian mereka ngumpulin lagi sampai 50. Kalau di atas 50 sih rata-rata sih pasti di roll terus sih. Misalnya dapat 60 dia bakal ngeroll sampai 50 gitu gamers. Jadi ya penting juga ya kita ikut turnamen ya gamers ya. Karena kalau misalnya kita solo klasik gamers, kadang ya mungkin kalian bakal dapat ada yang satunya bot lah, ada yang memang satunya memang dari cara mainnya masih belum terlalu bagus gitu ya. Tapi kalau kita bicara turnamen gamers, jadi 88-nya itu memang udah pandai semua mainnya, udah jago semua strateginya gitu gamers. Dan kalau misalnya kita tidak cepat belajarnya, cepat ininya ya, kita pasti bakal kalah dan ketinggalan gitu. Memang penting banget sih kita ngikutin turnamen biar insting kita untuk main itu jadi naik terus ya gamers ya. Oke, ini udah ronde ke-10, kita langsung skip aja ke ronde 11. Di sini kalian bisa lihat ya gamers ya. Untuk BRT dia sama juga main rider, dia main 2 cyborg, 2 human, 2 rider. Kemudian ada NIF Mist, ini dia main 2 sabuk 2 punisher, ada CPT 4 beast warrior, ada dim 2 human 2 warlock, ada power 05 2 cyborg 3 warrior. Kemudian Baim ada 4 cyborg 2 punisher, ada Izanagi ada 4 cyborg. Jadi banyak kan main cyborg sih sebenarnya. Memang rider itu jarang banget di pick sih sebenarnya sih. Aku juga kalau nge-pick rider karena memang di ronde 1 sama 5 itu minimal aku udah dapat 4 rider, 3 rider lah minimal. Kalau enggak aku juga nggak bakal nge-pick. Dan itu juga harus ada ini ya, harus ada sinergi pendukungnya ya gitu. Kalau sini kan 4 rider 2 undead gitu kan. Kalau misalnya 4 rider atau misalnya 4 rider human gitu kan, pokoknya harus ada pendukungnya. Kalau cuma 4 rider doang kurang kuat sih menurut aku sih. Rider ini kan tanker ya, kebanyakan tanker. Kalau kita punya 2 hitter itu jauh lebih bagus gitu gamers. Ke ronde 12 kita langsung mulai aja. Nah di ronde 12 ini, dan aku udah mulai ngeroll nih gamers nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi setelah ronde 10, setelah ronde 11, aku udah ngeroll, tapi rollnya dikit, cuma 1-2 biji gitu ya. 1 kali roll, 2 kali roll gitu dan dapat gitu. Kalau nggak dapat ya udah nggak bakal kita terusin gitu gamers. Jadi kunci banyak pro player mainnya bisa bintang 3-nya banyak atau bisa nabung sampai late gamenya banyak ya karena begitu. Sampai level 31 kalian lihat di sini. Dan kalau misalnya gini, secara hero kalian memang udah lumayan kuat ya secara attack dan defense-nya, udah nggak perlu di roll lagi gitu, kecuali kalian memang bawah banget gitu ya, ketinggalan banget di sini. Dan di sini aku naik ke level 6 karena aku pikir kalau cuma 4 rider sama undead kurang oke. Aku masukin si drone ya, jadi hunternya aktif gitu gamers.
Walaupun nanti aku tahu di late game nanti aku nggak pakai drone, tapi aku pakainya Cerberus ya. Karena hunter itu wajib banget kalian masukin Cerberus. Kalian bisa lihat di sini, 3 rider aku tuh masih pada level 1 gitu ya. Makanya kenapa aku bilang harus wajib banget ada pendukungnya. Kalau nggak ada pendukungnya, waduh, susah sekali kita main rider itu kalau nggak ada pendukungnya. Dan mungkin ini bakal jadi pilihan aku di buat push rank solo klasik ya, kalau misalnya di early game ini dapat rider 3 sampai 4 gitu. Oke, ronde 14 kita langsung ke matchnya saja. Ini lawan Cyborg ya gamers ya. Tapi sepertinya dia masih 4 Cyborg. Belum 6. Oke. Farmin bintang 3 itu memang oke banget sih ya gamers ya. Di matchnya 13.000 ya, itu masih di early game ya. Oke, di ronde 15 kita langsung skip aja ke ronde 16. Dan di ronde 16 ini kalian bisa lihat ini ada 4 Beast Warrior. Kemudian ada Cyborg Sorcerer, ada Goblin Human Warlock, ada Human Sorcerer, ada Human Warrior, ada Cyborg Punisher, Cyborg Eastern. Nah, aku udah mulai naik level nih gamers. Jadi kalau tipsnya juga untuk main ini ya, untuk manajemen kristalnya, kalau caranya mereka ya rata-rata tuh kalau misalnya di ronde 14 pokoknya satu ronde sebelum lawan bot itu mereka nggak bakal ngeroll. Nah, setelah selesai lawan bot mereka bakal naik level gitu. Karena rata-rata kan kalau sudah selesai lawan bot kan mereka sudah sampai 5 nih. Gitu. Jadi kelipatan 5 mereka naik, kelipatan 5 mereka naik gitu ya. Kalian lihat deh, aku di 7 untuk kristal aku 49 gitu ya. Dan memang tekniknya itu bukan teknik win streak ya gitu ya. Rata-rata mereka nggak selalu menang gitu loh. Kalian bisa lihat di sini, aku ngeroll sedikit sampai 50. Sudah dapat dragon di sini dan aku nggak ngeroll lagi ya. Oke, kita langsung ke matchnya aja. Calamity aku masih level 1 plus dragon aku tuh masih level 1 nih. Dragon. Karena aku masukin dragon itu karena ada si Lita Dragon ya di sini ya di bawah ya. Jadi aku nggak apa namanya biar aktif aja 2 dragon gitu ya gamers ya. Kalau Templar ini kan nggak ada sinergi pendukungnya ya. Oke, kita langsung ke matchnya lagi. Untuk sementara dragonnya aku taruh dulu. Karena kalau Calamity otomatis undeadnya hilang gamers. Jadi aku pikir ya nggak terlalu efektif ya kalau sampai undeadnya hilang ya gamers ya. Undeadnya hilang ya kurang oke aja sih gitu. Kalian lihat di level 7 aku masih 50 plus 10 kan aku menang jadi 60 gitu ya gamers ya. Makanya itu yang kadang harus kita pelajari bersama lah. Kita kan belanja dari yang lebih jago kan gamers kan. Masih sangat-sangat aman ya gamers ya. Nah, karena ini level 19 aku nggak ngerol lagi. Jadi aku buang 10 kristal ini ke ini ya, ke naik level ya. Kenapa kalian bilang kalau kalian nanya kenapa harus buang 10 itu ke situ, kenapa nggak langsung naik level aja? Supaya kalau 50 kan dapat inter 1 gitu gamers ya. Jadi lumayan gitu.
Kalau di bawah 50 itu pasti plusnya cuma 9 gitu, game interestnya hilang. Terus kenapa nggak nanti aja pada saat mungkin ronde 21 baru dimasukin semua? Karena ini lebih menghemat waktu gamers. Kalau di level 21 kita baru naikin level, waktu kita udah kehabis buat naikin level gitu. Belum lagi nanti kita masang item ke hero nya dan belum lagi ngeroll gitu ya gamers ya. Dan ini yang aku pelajari sih, kalau kita misalnya lihat para pro player main, ternyata mereka begitu. 61 nih, 10-nya aku buang ke situ gitu ya gamers ya. Karena aku dapat hero, aku buang 5 aja biar ada 3 kan. Jadi tetap dapat interestnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, kita langsung skip aja ke ronde 21. Di ronde 21 ini aku masih peringkat 3 ya gamers ya, dan kalian bisa lihat di sini itu 4 beast warrior, 4 human warrior, ada cyborg punisher, cyborg sorcerer, human punisher, 4 cyborg hunter, 4 cyborg sorcerer. Oke. Dan di sini dragon aku, little dragon aku ini masih udah level 2. Nah, karena aku dapat Cerberus, drone-nya aku buang. Ini belum aku naikin ya gamers ya. Aku baru ingat belum aku naikin ke level 8. Karena tadi aku masih dapat, jadi masih aku roll-rollkan terus. Yang penting jangan di bawah 50 aja. Oke, nice ya. Di ronde 22 kita langsung ke matchnya aja. Kebetulan langsung dapat si Hawk Rider-nya level 3. Itu ngetank banget ya kalau Hawk Rider level 3 ya. Jadi aku naik 8 dan aku masukin si dragonnya. Oh ya, di sini Templarnya aku buang nih games ya, karena aku nggak lihat ada sinergi yang terhubung sama Templar ya di sini ya. Masih kalah lawan Sorcerer di sini seperti. Kalian lihat di sini ya. Jadi kalau di sini itu ada 4 rider yang paling penting menurut aku. Pertama adalah Hawk Rider, karena di sini adalah untuk dapetin ini ya gamers ya, untuk dapetin hunternya, kemudian Calamity untuk dapetin undeadnya, dan si Scorch ya. Demon Rider itu biar dapetin demonnya gitu gamers. Jadi memang 4 rider ini punya sinergi tambahan ya, sinergi support gitu ya gamers ya. Kalau Dragon kan udah pasti Dragon gitu ya. Nah, tadi aku buang Wastaferia walaupun dia sudah level 2. Tapi tetap aku buang. Kenapa gamers? Karena memang dia nggak ada sinergi elf di sini. Ada sih sebenarnya sinergi elf tadi dengan Little Dragon gitu gamers ya. Tapi aku pikir ya udah nggak perlu sih kalau kita mau cari combo elf lagi gitu loh. Kalian lihat di sini di ronde 23 aku turun karena aku ngadapin Cerberus bintang 2-nya sakit banget dia. Dia 6 hunter sih sepertinya di sini. Oh, 3 hunter ya, 3 hunter 6 saya 3 hunter tadi tebel banget. Kita langsung ke match-nya lagi. Dan di sini skor aku sudah kurang 2 lagi ya, bakal bintang 3 ya. Sudah ada 4 di sini. Ini lawan summoner ya, bisummoner ya. Kalau bisummoner masih masih kalah banget karena Dragon aku juga masih levelnya masih level 1 ya. Oke. Nah, kenapa di sini saya ngambil Stinger? Karena kan sebenarnya combo ini udah combo jadi ya, 4 Rider, 3 Dragon, 3 Hunter udah jadi gitu ya. Cuman aku pikir masih ada 2 slot lagi gitu loh. Kalau misalnya memang aku punya ininya banyak, jadi aku mau naikin ke 9 gitu. Jadi masuk aku biar biar bisa masukin si ini siapa namanya? Si Head Reaper gitu, bisa jadiin 3 assassin gitu. Head Reaper masuk, goblinnya dapat gitu kan gamers. Idenya seperti itu. Oke, kita langsung skip aja ke ronde 26.
Dan kalian lihat di sini masih sangat-sangat sehat ya ekonominya aku. Nah, di 9 ini karena aku hari pernya juga belum dapat, ya aku masukin yang ada bintang 2 dulu di sini ya. Kita langsung ke ini aja, ke matchnya lagi. Jadi aku masukin si scoresnya ya. Rider itu sih sebenarnya tebel banget ya, dia itu kayak warrior sebenarnya, tebel ya. Cuman dan dia plusnya adalah dia ada magic resist juga gitu. Jadi bukan cuman shield dari ini aja ya, fisikal ya, tapi dari magic juga dapat juga dia. Cuma memang buatnya itu susah gitu, jadi jarang ada yang mau buat untuk combo rider ini. Sebetulnya sih menurut aku sih bagus ya, bagus banget ya. Butuh kesabaran sih, mungkin kalian udah sisa 23 gitu gamers ya. Dan aku mulai ngerol ininya habis, Venomnya aku buang. Dan kalian lihat ya, si sports aku kurang satu lagi, Calamity kurang satu lagi gamers. Dan sini Serbe aku udah bintang 2, Serbe bintang 2 mah udah enak banget sih menurut aku sih. Udah sakit banget ya. Lagi dengan item ya. Kalian lihat, itemnya malah satu dong nih, cuma si critical aja. Jadi memang di 9 itu aku udah pada ngerol habis-habisan, dan kalian bisa lihat di sini rata-rata semuanya sampai ke 9 ya gamers ya. Mereka habis-habisan itu di 9 gitu loh. Nah, karena aku punya 2 dragon yang bintang 2 ya, aku pakai aja dua-duanya gitu. Kalau aku mau paksain sih bisa aja dulu gue masukin satu ke situ biar ada calamity atau scoresnya bintang 3 ya gamers ya. Tapi aku belum berencana ke sana karena aku lihat secara value aku juga udah unggul jauh banget ya dari yang lain nih gamers ya. Jadi kalau misalnya aku kalah juga minusnya nggak bakal sampai minus 23 gitu gamers. Jadi aku nggak mau terburu-buru dulu gitu. Ini lawan sorcerer, cyborg sorcerer di sini. Tapi karena kita punya magic resist ya, kalian bisa lihat nih, tebel banget ini gamers. Jadi sorcerer itu nggak terlalu berpengaruh ya kalau kita pakai rider yang lawan sorcerer ya. Oke, ini ronde 29 dan aku dapat si calamity-nya. Sudah bintang 3, kita langsung ke pertandingannya aja. Jadi punya 2 rider yang bintang 3 itu udah kenceng banget sih gamers. Udah tebel banget lah istilahnya lah. Baik secara bertahan maupun secara menang. Kalau nyerang kan saya punya si Famine, si Cerberus sama si Dragon ya. Ronde 30 lawan bot, kita skip aja langsung ke ronde 31 gamers. Nah, itu saya udah dapat sih Head Reaper. Cuma aku pikir Head Reapernya belum aku pasang dulu lah karena ini masih level 1 kan. Kita langsung mulai aja. Ini masih lawan yang tadi ini ya, lawan Cyborg Sorcerer ya. Nggak terlalu berpengaruh gamers. Kalian lihat nih, kalau darahnya udah setengah loh tadi loh. Nggak sakit gitu, nggak terlalu berpengaruh memberikan efek ke rider gitu, apalagi dragon gitu ya gamers ya. Kita langsung ke pertandingannya saja. Kalian lihat di sini. Di sini tuh sebenarnya aku udah nggak perlu ngerol lagi gamers karena aku tahu aku udah aman lah. Ini lawan bis saja tadi kan kalah jauh ya aku ya lawan bis ya, tapi sekarang kalian lihat nih, bisnya udah nggak berkutik, udah nggak bisa berkutik terlalu banyak di sini karena kalian lihat secara value itu udah 100 ya mas, udah 102 dan dia 60, jadi hampir dia tuh sekitar 60% dari aku gitu ya.
Ini memang nggak perlu ini, karena aku lihat dia udah 7 dan dia dan dia kayaknya udah bakal pasti habis lah satu pertandingan lagi, dan aku pikir ya aku roll habis aja lah biar aku bintang 3-in si Scorch-nya aku ya. Jadi Rider Scorch, Calamity, Hawk Rider itu bintang 3 plus Dragon itu sudah bintang 2, ada 2. Dan kalian lihat di sini Reaper aku udah siap masuk, kalau misalnya ini kalah pasti aku masukin naik ke 10 ke kalahin gitu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin sih dengan Scorch yang dan Calamity yang level 3 tebel banget loh, nggak mati-mati mereka berdua tuh gitu. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya gamers ya. Kuncinya sekali lagi ada di manajemen kristal. Kita di early game, pokoknya tipsnya kalian kumpulin dulu kristalnya sampai 20, di atas 20 lah, 27, 28 apa 30, baru kayak roll 1 ke 2 kali gitu ya. Maksimal 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Ngelakuin itu aja, kalau bisa naik level, setiap kelipatan 5 naik level, kumpulin, dan kalau sudah di atas 50, nah, baru kayak roll gitu ya, batasnya 50 gitu. Kalau untuk early game mungkin 20 gitu ya. Kalau misalnya value kalian jauh di atas value orang lain, ya nggak perlu nge-roll gitu, cukup kalian naikin level. Oke gamers, kurang lebih seperti itu videonya hari ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam push rank di Cistas ya gamers ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan di share untuk teman-teman kalian, untuk teman di guild. Semoga kalian dan teman-teman kalian punya banyak referensi dalam membuat combo. Oke, see you next video, bye bye.